Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 6175 sampai bab 6178. Penghalang itu bergetar hebat dan sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di tengahnya. Meskipun lubang itu dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri, hal ini membuat hati para anggota Paviliun Api Bumi diliputi keputusasaan. Susunan pelindung itu tidak akan bertahan lama lagi. Di depan gerbang gunung, 3 tetua berjubah hitam berdiri melayang di udara, seperti 3 gunung yang tak terkalahkan. Mereka tak lain adalah 3 wakil kepala aula dari aula jalan jahat. Iblis jiwa, iblis tulang, dan pemusnah jiwa. Wakil kepala aula iblis jiwa memiliki wajah layu, mata cekung, dan pupil merah darah yang menyeramkan. Ia diselimuti kabut darah kental yang tebal. Di dalamnya dapat terlihat samar-samar wajah-wajah manusia yang berjuang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan ratapan tanpa suara. Wakil kepala aula iblis tulang kurus kering menyerupai kerangka yang dibalut kulit manusia. Jari-jarinya panjang dan pucat, ujungnya berkilauan dengan cahaya tulang putih yang dingin. 1 goresan saja dapat merobek ruang angkasa. Wakil kepala aula pemusnah jiwa adalah yang paling aneh. Ia tidak memiliki wujud fisik. Seluruh keberadaannya menyerupai masa kabut abu-abu yang terus berubah. Di dalam kabut itu, mata yang tak terhitung jumlahnya berkelebat muncul dan menghilang, masing-masing memancarkan aura dingin yang membuat merinding. Ketiganya menghubungkan aura mereka, membentuk sangkar tak terlihat yang menyelimuti seluruh Paviliun Api Bumi. Itu adalah aura yang menindas dari seorang dewa abadi tingkat 9 puncak, seluas dan sekuat gunung, membuat semua murid Paviliun Api Bumi sulit bernapas. Api membakar langit, ini kesempatan terakhir. Suara wakil ketua aula sekte iblis jiwa terdengar dingin dan serak, seperti amplas yang digosok bersama. Serahkan sisa jiwa leluhur Api Bumi dan Chen Ping, dan Paviliun Api Bumi dapat melestarikan garis keturunannya. Jika tidak, tidak seorang pun akan selamat. Di dalam susunan pelindung, Huo Fengtian berdiri di garis depan, jubah merah keemasannya berlumuran darah, baik darahnya sendiri maupun darah musuh-musuhnya. Di belakangnya, sekitar selusin tetua Paviliun Api Bumi terluka dan aura mereka melemah. Lebih jauh di aula, kurang dari 100 murid yang masih mampu bertarung, sebagian besar dari mereka terluka parah. Pengepungan selama 3 hari telah menimbulkan kerugian besar bagi Paviliun Api Bumi. Dari hampir 1000 muridnya, kurang dari 10 yang tersisa. Jika bukan karena susunan pelindung yang mengandalkan jantung Api Bumi, yang memiliki energi yang hampir tak habis-habisnya, itu pasti sudah ditembus sejak lama. Mimpi saja. Mata Huo Fengtian merah, suaranya serak namun tegas. Paviliun Api Bumi kita telah berdiri selama 3000 tahun dan tidak pernah memiliki pengkhianat. Hari ini, bahkan jika kita bertarung sampai orang terakhir, kita tidak akan pernah tunduk kepada kalian para iblis dan bidat. Teguh pendirian sampai akhir. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Wakil ketua aula iblis tulang menggelengkan kepalanya, nadanya diwarnai penyesalan, tetapi matanya sedingin pisau. Karena kau bersikeras mencari kematian,
maka biarlah begitu. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya terentang, dan dengan lembut mengepalkan tinjunya ke arah formasi gunung pelindung. Penjara tulang, berbagai manifestasi. Krak, krak, tanah bergetar hebat, dan duri tulang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bumi, masing-masing setebal ember dan panjangnya puluhan kaki. Duri tulang itu berputar dan tumbuh seolah hidup, seketika menutupi setiap inci tanah di luar formasi gunung pelindung, membentuk hutan tulang yang menakutkan. Lebih menakutkan lagi, duri tulang ini mulai menyerang formasi gunung pelindung dengan panik. Mereka bertabrakan, menusuk, dan terjerat. Setiap serangan menyebabkan penghalang pelindung bergetar hebat, retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat. Bertahanlah. Kita harus bertahan. Seorang tetua meraung, membakar esensi hidupnya untuk menyuntikkan kekuatan abadi ke inti formasi. Para tetua lainnya mengikuti jejaknya. Lebih dari selusin sinar merah menyala melesat ke langit dan menyatu ke dalam formasi pelindung. Penghalang pelindung agak stabil untuk sementara waktu, tetapi semua orang tahu ini hanyalah tindakan putus asa. Energi kehidupan yang terbakar menguras nyawa mereka. Dengan kecepatan ini, semua tetua akan kelelahan dalam waktu setengah jam. Percuma. Suara wakil ketua aula kepunahan jiwa bergema langsung di benak semua orang. Dingin dan menyeramkan, perjuangan binatang yang terperangkap hanya akan menambah penderitaan. Mengapa tidak menyerah saja, dan aku bisa membiarkan kalian mati lebih cepat? Sebelum dia selesai berbicara, kabut abu-abu tiba-tiba menyebar, berubah menjadi benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya yang meresap ke dalam celah-celah formasi pelindung. Beberapa murid pavilion api bumi terjerat dalam benang-benang abu-abu itu, mengeluarkan jeritan melengking. Tubuh mereka tampak layu, energi kehidupan mereka terkuras dengan cepat, hingga mereka roboh seperti mayat kering. Jiwa mereka ditarik keluar oleh benang abu-abu dan diserap ke dalam wakil ketua aula pemusnahan jiwa, menjadi bagian dari kekuatannya. Dasar binatang. Mata Huo Ventian melebar karena marah, dan dia membanting telapak tangannya ke benang abu-abu itu. Api merah menyala meletus, membakar benang abu-abu itu menjadi gumpalan asap. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Namun, lebih banyak benang abu-abu muncul dari celah-celah, mustahil untuk ditangkis. Keputusasaan, seperti gelombang es, menelan hati semua orang. Semuanya sudah berakhir, seorang murid muda berlutut di tanah, menangis tak terkendali. Kita semua akan mati di sini. Formasi pelindung tidak dapat bertahan. Seorang tetua lainnya, dengan air mata mengalir di wajahnya, menangis. Pemimpin sekte, tolong bawa putri dan melarikan diri. Kami akan berjuang sampai mati untuk mengulur waktu. Huo Ventian tersenyum getir. Melarikan diri? Kemana? Karena aula jalan jahat telah keluar dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan memberi kita jalan keluar. Dia menatap dalam-dalam ke pavilion api bumi, emosi yang kompleks terlintas di matanya. Aku hanya berharap Chen Ping dan Ling Er dapat melarikan diri. Tepat setelah dia selesai berbicara, suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar dari tengah formasi pelindung. Retak. Sebuah retakan besar menyebar dari atas ke bawah, seperti pecahan kaca. Lalu, retakan kedua, ketiga, menyebar seperti jaring laba-laba. Formasi pelindung telah hancur. Bunuh.
Mata wakil ketua aula sekte iblis jiwa menyala dengan nafsu darah. Jangan biarkan siapapun hidup. Bunuh. Ribuan kultivator aula jalan jahat menyerbu gerbang paviliun api bumi seperti gelombang pasang. Huo Ventian menarik napas dalam-dalam, tubuhnya diliputi api yang berkobar. Murid-murid paviliun api bumi, patuhi perintahku. Bertarunglah sampai mati. Bertarunglah sampai mati. Para murid yang selamat meraung dengan heroik yang tragis, bersiap untuk perjuangan terakhir yang putus asa. Tepat saat itu, raungan naga yang memekakan telinga bergema dari kedalaman paviliun api bumi. Raungan itu bernada tinggi, agung, dan sakral, mengandung tekanan kekaisaran yang tak terbantahkan. Di mana suara itu lewat, ruang bergetar, dan waktu seolah membeku. Semua kultivator aula jalan jahat membeku, seolah-olah terkena mantra. Para kultivator yang bergegas menuju gerbang disambar seolah-olah olah petir, mengeluarkan erangan tertahan saat mereka terlempar ke belakang. Darah mengalir dari 7 lubang tubuh mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ekspresi ketiga wakil ketua aula berubah serentak. Suara apa itu? Wakil ketua aula iblis tulang mengerutkan kening. Raungan naga dan raungan naga yang sangat murni. Suara wakil ketua aula pemusnah jiwa terdengar serius. Bagaimana mungkin ada naga di paviliun api bumi? Wakil ketua aula iblis jiwa menyipitkan matanya, melihat ke arah asal suara itu. Apapun itu, ia harus mati hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari kedalaman paviliun api bumi. Berkas cahaya itu sangat cepat, langsung melintasi puluhan mil dan tiba di depan gerbang gunung. Cahaya keemasan itu menghilang, memperlihatkan 3 sosok. Pemimpinnya mengenakan jubah biru yang mengalir, dengan rambut hitam, wajah tampan, dan mata yang tenang dan damai. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kakinya menginjak kehampaan. Meskipun hanya berada di puncak peringkat kedua alam dewa surgawi, dia memancarkan aura yang tak terduga. Di sebelah kirinya, seorang kultivator iblis berkepala 3 dan berlengan 6 berdiri dengan gagah, energi iblisnya melonjak. Masing-masing dari 6 lengannya memegang senjata iblis. Auranya mencapai puncak peringkat ke-7 alam dewa surgawi, tidak lain adalah Raja Iblis Awan Merah. Di sebelah kanannya, seekor kilin merah keemasan yang menjulang tinggi, setinggi 10 sang, berdiri dengan gagah, keempat kukunya menginjak api emas, baju zirah sisik naganya berkilauan di bawah sinar matahari. Ia meraung ke langit, kekuatan naganya mengagumkan. Auranya jelas merupakan puncak dewa surgawi tingkat 7. Chen Ping. Huo Ventian awalnya terkejut, lalu ekspresinya berubah drastis. Mengapa kau di sini? Kembali. Ini bukan tempat untukmu. Ia panik karena khawatir. Meskipun Chen Ping sangat berbakat, ia hanya berada di puncak dewa surgawi tingkat 2. Menghadapi 3 wakil kepala aula di puncak tingkat dewa abadi ke-9 seperti melempar telur ke batu. Tuan muda ada di sini. Para murid paviliun api bumi awalnya gembira, tetapi kemudian dipenuhi kekhawatiran. Tuan muda, lari. Jangan khawatirkan kami. Ya, Tuan muda, Anda dan putri harus melarikan diri. Namun, Chen Ping tampaknya tidak mendengar mereka. Tatapannya dengan tenang menyapu pasukan aula jalan jahat,
akhirnya tertuju pada ketiga wakil kepala aula. Kalian bertiga berani bertindak sembrono di paviliun api bumiku. Apakah kalian bahkan meminta izinku? Dia berbicara dengan tenang, suaranya tidak keras, namun jelas terdengar oleh semua orang. Bersambung.